sampai ajalnya. Muncul Orde Reformasi. Begitu semua masyarakat. Ada manusia, ada sebab-sebab kematiannya. Masyarakat juga ada sebab-sebab kematian dan kebangkitannya. Ini Tuhan ingatkan. Hei, itu kaum musyrik di Mekah, merasa dirimu kuat. Kamu ini, ada masanya kamu juga akan mati. Gitu ya. Walikuli ummatin ajal. Baru dia katakan, ya bani Adam. Wahai putra-putri Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati. Nanti kalau datang kepada kamu rasul-rasul kami yang menyampaikan kepada kamu ayat-ayat kami, maka ikuti ayat-ayat itu. Siapa yang mengikutinya dengan bertakwa dan berbuat baik, maka dia tidak akan mengalami rasa takut, tidak juga pernah akan sedih. Tidak takut, tidak sedih. Anda kehilangan sesuatu, tidak usah sedih. Karena Tuhan yang memberi Anda masih ada. Anda takut diserang orang, paling tinggi Anda mati. Ya, kalau Anda mati, Anda kembali kepada Tuhan yang membela Anda. Tidak ada rasa takut. Nah, sedangkan yang walladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, angkuh untuk menerimanya, mereka itu adalah penghuni neraka, mereka itu kekal di dalamnya. Ayat-ayat Allah itu banyak. Quran itu ayat-ayat Allah. Alam raya ini ayat-ayat Allah. Ayat itu tanda. Ya kan? Nah, saya beritahu Anda ini tandanya ke Bandung ini ada jari. Ada kan? Nah, Anda mesti gunakan tanda itu. Jangan berhenti di tanda itu. Lihat, waduh bagusnya ini tidak akan sampai-sampai Anda. Alam raya ini, Quran ini tandanya wujud Tuhan. Jadikan itu sebagai pengantar menuju Tuhan. Siapa yang tidak mau gunakan itu, namanya dia angkuh terhadap Tuhan. Nah, mereka yang angkuh itulah yang diancam dengan ini. Saya kira itu kita punya ayat hari ini. Baik, semakin membuat Anda ingin bertanya, saya percaya. Silakan, Bapak yang di belakang. Pak Qazihab yang saya hormati, langsung saja. Sebesar apa dosa bagi yang membuat fatwa tanpa ilmunya, tapi mengatasnamakan Allah? Terima kasih, Pak. Tidak ada orang yang lebih kejam, yang lebih berlaku aniaya, yang mengatasnamakan Allah menyangkut apa yang tidak pernah dinyatakan oleh Allah. Itu kita mungkin akan lewat nanti satu ayat yang berbicara tentang itu. Karena begini, jangankan memperatasnamakan Allah. Saya beri Anda contoh. Satu orang sakit, dia pergi pada Anda. Saya sakit, apa obatnya ya? Anda tidak tahu menau obat, terus bilang ini obatnya. Bahaya enggak itu? Bahaya. Bahaya. Dia bisa mati. Kira-kira Anda dituntut atau tidak? Iya. Oke. Dalam hidup sehari-hari begini. Itu orang yang berfatwa tanpa mengetahui persoalan, dia jadikan lehernya jembatan untuk orang ke neraka. Itu bahayanya luar biasa. Berfatwa itu tidak mudah. Dia pertama harus tahu persis apa pertanyaannya. Dia tanya apa nih? Yang kedua dia harus tahu persis situasinya. Ada orang bertanya pada Anda begini, saya beri contohnya. Kalau saya berkata pada istri saya, kamu saya cerai, jatuh enggak? Salah. Terlalu cepat. Anda harus tahu dulu, dia mengucapkan itu dalam keadaan marah atau tidak? Marahnya itu terkendali atau tidak? Harus tahu dong. Baru jangan cepat-cepat berkata jatuh. Lihat dulu pendapat-pendapat. Jadi Anda harus paham apa yang dia tanyakan.
Anda harus paham bagaimana situasi ketika itu. Jangan sampai dia dipaksa. Nggak jatuh. Baru lihat apa ketetapan hukum setelah mempertimbangkan banyak hal. Jadi tidak semudah ini. Ada orang seenaknya jawab ini. Itu dia jadikan dirinya dan orang lain menuju ke neraka. Saya kira jelas ya. Oke. Baik, cukup jelas ya Pak. Luar biasa sekali Pak Quraish jawabannya. Silakan yang berikutnya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustadz menjelaskan tentang Allah tidak suka dengan sesuatu yang haram. Yang saya mau tanyakan, saya maksudnya pernah mendengar kalau kita alasannya untuk obat, maaf misalkan daging ular gitu. Kalau alasannya untuk obat, katanya boleh, apa benar begitu? Terima kasih Ibu. Persoalannya prinsip. Allah tidak menjadikan sesuatu yang haram sebagai cara dan alat untuk pengobatan. Itu prinsip. Nah, tapi pertanyaan Ibu nanti berkaitan, itu ular haram atau tidak? Iya kan? Kalau Ibu bertanya babi, saya katakan haram. Tapi ular, nah, nanti ulama bisa beda pendapat. Ular boleh atau tidak? Bekicot boleh atau tidak? Dan sebagainya kan? Nah, tapi prinsipnya begitu. Nah, nanti kita perlu lihat. Ada ulama berkata yang haram itu yang hanya disebut di dalam Al-Quran. Al-maitatu waddam walahmal khinzir dan sebagainya, itu yang disebut. Yang lain tidak disebut. Ya udah halal. Ada ulama berkata begitu. Ada lagi ulama berkata tidak. Nabi ada mengharamkan sekian banyak hal. Nah, jadi persoalannya di situ ya. Oke, saya kira itu. Baik, terima kasih. Anda jangan kemana-mana, Tafsir Al-Misbah akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pak Quraish Shihab dan saya Hilbram Dunar masih menemani Anda di Tafsir Al-Misbah. Untuk Anda yang ingin bertanya kepada Pak Quraish tapi tidak sempat hadir di studio Metro TV, masih ada kesempatan untuk itu. Kita lihat sama-sama, ini dia. Assalamualaikum Pak Quraish, saya ingin bertanya mengenai perhiasan yang mewah. Kita dipersilakan memakai perhiasan yang bagus, namun ada beberapa atau kebanyakan perhiasan itu kan tergolong dalam barang mewah. Pertanyaan saya adalah sejauh mana batasan kemewahan yang dibolehkan dalam Islam? Satu hal dulu kita katakan, tidak semua barang mewah itu hiasan. Bisa jadi ada barang mewah, tapi dipakai oleh orang tua. Jadi jelek, ya kan? Jadi tidak selalu keindahan itu berkaitan dengan kemewahan. Itu yang pertama. Yang kedua, kemewahan itu relatif. Kalau Anda ke kampung, boleh jadi pakai sendal yang biasa atau sendal jepit, ya toh? Itu wajar. Tapi kalau Anda pakai sepatu dari luar negeri, itu dianggap mewah. Tapi kalau itu Anda pakai di tengah masyarakat yang sudah maju, itu biasa-biasa aja. Yeah. Jadi kita, bagaimana ajaran Islam? Moderasi. Jangan yang terlalu jelek, jangan juga yang terlalu mewah, itu satu. Yang penting indah. Bisa jadi mewah, kotor. Dan sesuaikan dengan diri Anda, gimana kondisi Anda, dan lingkungan masyarakat Anda. Ada satu orang gendut, ya toh, atau gemuk, pakai pakaian yang luar biasa, jadi jelek. Ada satu orang tua pakai lipstik merah begitu, jadi jelek. Karena dia tidak sesuaikan dengan dirinya, toh. Boleh jadi yang lipstik merah ini bagus untuk dipakai pada yang muda. Nah, jadi tidak ada kaitannya dengan itu. Prinsipnya hidup sederhana itu paling bagus, tetapi hidup sederhana itu tidak harus identik dengan lawannya kemewahan. Saya kira itu. Cukup jelas saya rasa. Dan berikutnya Prabu Revolusi juga ingin bertanya. Ini dia.
Pak Quraisy, kan umat manusia itu ada batasannya. Ada yang usianya pendek, ada juga yang panjang. Tapi yang paling penting itu husnul khotimah. Nah, caranya bagaimana ya supaya bisa mendapatkan husnul khotimah itu, Pak Quraisy? Begini, orang itu biasanya mati di tempat dan pada waktu yang dia sering kali di sana. Saya mau beri contoh. Saya tidak pernah, katakanlah, ke Rusia. Kira-kira kemungkinan besar saya mati di Rusia. Ya kan? Saya seringnya dari rumah ke kantor, dari kantor kembali ke rumah, sering kali begitu. Saya tidak pernah ke night club. Kira-kira saya mati di night club? Hampir tidak mungkin, karena saya tidak pernah ke sana. Nah, Allah berpesan begini, la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan Islam. Nah, ada yang bertanya, kan mati itu datang mendadak. Ya, kan mati itu saya belum mau, dia udah datang. Nah, dikatakan begini, kalau kamu mau mati dalam keadaan Islam, jangan sedetik pun kamu tinggalkan Islam. Mau mati di rumah, jangan sedetik pun keluar dari rumah. Nah, susah kan? Tapi susah enggak Anda sedetik meninggalkan Islam? Tidak. Karena Anda bekerja bisa dalam Islam. Ini semua, jangan tinggalkan Islam itu, terus Anda bersama dia. Begitu dia datang, Anda mati dalam keadaan Islam. Anda mati husnul khotimah. Tapi ada orang, dia Islam di masjid, begitu keluar, dia tidak Islam lagi. Jangan sampai datang waktu dia buat dosa. Dia tidak husnul khotimah, karena dia tinggalkan keislaman. Tapi kalau dia berpegang dengan keislaman, dengan begitu banyak keluasan,